Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk sekarang kita akan belajar tajwid ya. Untuk bab pertama ini kita akan belajar hukum nun mati atau tanwin. Sekarang itu tidaklah sulit untuk belajar tajwid. Kita tinggal download di Play Store tajwid lengkap. Itu banyak sekali. Dan ada juga contoh-contohnya. Baiklah, untuk sekarang bab yang pertama kita akan pelajari nun mati atau tanwin. Nah, nun mati atau tanwin itu ada 4 di sini ya. Yang pertama ada idhar, idgham, ikhfa dan iqlab. Untuk idhar di sini kita akan mengetahui apakah itu idhar. Idhar di sini secara bahasa itu sudah jelas. Sedangkan di sini idhar membaca huruf nun mati dan tanwin dengan jelas dan terang tanpa ada dengung. Apabila huruf bertemu dengan 6 huruf idhar di sini. Nah, sedangkan huruf-hurufnya di sini ada 6 ya. Ada hamzah, ha, kha, ain, ghin, ha. Nah, apabila nun mati atau tanwin di sini bertemu dengan 6 huruf di sini, maka hukumnya wajib dibaca idhar ya. Nah, ini contohnya ada ya. Dengarkan baik-baik. أنعمنا ينهى الأنهار ينهون والمنخنقة. Nah, itulah contoh-contoh idhar. Di sini an'amna di sini nun matinya bertemu dengan ain. Apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ain, maka di sini hukum bacaannya adalah idhar. Maka cara bacanya itu adalah jelas. Yang kedua di sini adalah yanhauna. Yanhauna di sini nun matinya bertemu dengan ha, sedangkan ha di sini juga ada salah satu hurufnya idhar. Maka wajib juga dibaca jelas. Yang ketiga di sini nun matinya bertemu dengan huruf ha. Ya, sama dengan yanha ini dengan anhar. Yanhauna juga nun matinya bertemu dengan ha. Terus wal munkhaniqah. Wal munkhaniqah di sini nunnya harus juga dibaca jelas. Kenapa? Karena nun matinya bertemu dengan kha. Sedangkan kha di sini adalah salah satu hurufnya idhar. Jadi untuk mempermudah kita mengenali bacaan-bacaan idhar di dalam Al-Qur'an, cukup yang pertama kita menghafalkan 6 huruf idhar di sini. Maka apabila ada nun mati, kuncinya itu nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idhar yang 6 di sini, maka janganlah ragu lagi, itu bacaan-bacaan idhar, maka itu harus dibaca jelas. Dan untuk yang kedua adalah idgham. Di sini idgham itu idgham itu ada 2 macam. Yang pertama ada idgham bila gunnah ya. Terus yang kedua di sini ada idgham bil gunnah. Yang pertama kita akan belajar idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah di sini kita sudah tahu bahwasanya idgham bila gunnah yaitu memasukkan atau meleburkan nun mati atau tanwin tanpa disertai dengan dengung. Jadi idgham bila gunnah itu memasukkan atau meleburkan nun mati tanwin tanpa disertai dengan dengung. Tuh. Sedangkan hurufnya idgham bila gunnah di sini ada 2, yaitu ro dan lam. Jadi ro dan lam di sini. Terus contoh-contoh idgham bila gunnah di sini ada mata'an lakum. Ya, di sini ada tanwin ya. Ada tanwin bertemu dengan lam. Maka cara membacanya tanpa dengung. Mata'an lakum, langsung mata'an lakum, tidak boleh didengungkan mata'an lakum, itu salah. Yang benar mata'an lakum, karena di sini idgham bila gunnah memasukkan tanpa dengung. Yang kedua malal lubada.
Malalubah dari sini juga tanwin fathatannya bertemu dengan lam. Itu caranya sama ya, tidak boleh dibaca dengung. Yang ketiga, hudal lil muttaqin, hudal lil muttaqin, hudal lil muttaqin. Tidak boleh dibaca hudal lil muttaqin, itu salah. Karena idgham bila gunnah. Idgham itu artinya memasukkan, bila gunnah itu tanpa dengung. Yang keempat, rizqan lakum, rizqan lakum, rizqan lakum. Tidak boleh dibaca rizqan lakum. Nah ini ya, ini adalah idgham bila gunnah. Jadi saya ulangi lagi, idgham artinya itu memasukkan, bila gunnah tanpa dengung. Di sini idgham bila gunnah yaitu memasukkan atau meleburkan nun mati atau tanwin tanpa disertai dengan dengung. Huruf idgham bila gunnah itu ada dua, yaitu lam dan ro atau ro dan lam. Ini cuma sedikitnya. Baiklah, untuk yang kedua yaitu idgham bi gunnah ya. La idgham tadi sudah kita tahu, saya jelaskan idgham artinya itu masukkan, bi gunnah yaitu bi gunnah dengan dengung. Kalau yang tadi bila gunnah itu tanpa dengung, kalau bi gunnah itu dengan dengung. Gunnah artinya itu dengung. Idgham bi gunnah adalah meleburkan nun mati atau tanwin disertai dengan dengung. Terjadi jika nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf idgham kecuali huruf idgham bila gunnah, yaitu ro dan lam. Jadi saya ulangi lagi, idgham bila gunnah, gunnah itu artinya dengung. Idgham bi gunnah, idgham bi gunnah maksudnya. Idgham bi gunnah adalah meleburkan nun mati atau tanwin disertai dengan dengung. Nah, hurufnya di sini ada di atas ya. Di sini ada yaitu ada 4 ya. Ada 4 huruf. Oh, ini dicampur ini. Yaitu iya, mim, nun, waw ya. Yang ro lam ini hurufnya idgham bila gunnah. Jadi hurufnya idgham bi gunnah yaitu ada 4, iya, mim, nun, waw. Apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan yang 4 di sini, ya atau mim atau nun atau waw, maka cara bacanya yaitu dengan dengung. Contoh di sini yang pertama, wa may yaf'al ya, wa may yaf'al, wa may yaf'al, wa may yaf'al. Di sini ada nun mati bertemu dengan ya yang tanda merah di sini. Itu kalau ada nun mati bertemu dengan salah satu huruf yang 4 di situ, ya, nun, mim, waw, maka cara bacanya harus dengan dengung ya. Kalau yang bila gunnah ro lam itu tidak diperbolehkan untuk berdengung. Yang kedua, wa may yu'minillah. Yang ketiga, may yaqulu. Yang keempat, wa man nu'ammirhu. Nah, di sini ada nun, yang keempat di sini nun bertemu dengan nun. Sedangkan nunnya di sini juga salah satu hurufnya idgham bi gunnah. Jadi untuk bisa mengenali atau mengetahui apakah ini bacaan idgham bi gunnah atau bila gunnah, kita tinggal menghafal hurufnya. Kenapa? Karena hurufnya itu berbeda. Sedangkan idgham bila gunnah cuma ada 2, yaitu lam dan ro. Sedangkan idgham bi gunnah itu ada 4 ya. Iya di sini, mim, nun dan waw. Nah, itu. Nah, di sini juga ada pengecualiannya. Ini harus hati-hati dalam Quran tuh.
ya, dalam Al-Quran itu ada. Jika nun mati dan tanwin bertemu dengan huruf idgham dalam satu kata, maka hal ini dibaca jelas. Jangan sampai kalian baca dengan dengung ya, meskipun itu ada hurufnya, nun mati bertemu dengan huruf idgham biguna ya. Di sini kalau dalam satu kata itu tidak diperbolehkan untuk dibaca dengung. Kalau idgham digunakan di sini ada dua kalimat. Yang pertama di sini contoh wa may yaf'al. Waman itu satu kalimat, yang kedua yaf'al itu yang kedua kalimat. Maka di sini ada dua kalimat. Yang kalau kalian menemukan dalam Al-Quran itu nun mati bertemu dengan dengan huruf salah satu hurufnya idgham biguna yang 4 itu terkumpul dalam satu kalimat atau satu kata, maka tidak boleh dibaca dengung. Itu harus dibaca izhar. Contoh wanun, sinwanun, bunyanun, dunyanun, dunya. Ya, di sini ya. Tidak boleh kiwanun. Ya, ini tidak boleh ya. Ini hanya ada 4 kata di dalam Al-Quran yang mengandung aturan tersebut, yaitu kata ad-dunya, bunya, sinwan, dan kinwanon. Ini ya, harus perhatikan. Apabila ada kalian menemukan dalam Quran nun mati bertemu dengan salah satu huruf idgham biguna ya, hurufnya kan ada 4, ya, nun, mim, waw. Apabila berkumpul dalam satu kalimat seperti ini, maka cara membacanya harus jelas ya.